Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang saat ini sedang kita lain, serta Dewan Guru di SD Negeri 06 Bakar Bolang yang saya cintai dan saya banggakan CGP saya, Bu Nani Nurhayati, yang saat ini sedang berbahagia rupanya untuk melaksanakan kegiatan pendampingan individu 2. Semua sehat ya Pak? Langsung sehat ya? Gak ada yang sakit? Gak ada ya? Perutnya kenyang? Sudah ngopi semua ya? Hari ini sama kan kegiatannya SAS semua nih, kecuali kelas 6. Sudah free kelas 6? Yang ngajar kelas 6 sih oh, sudah free Bu? Sudah bombong? Alhamdulillah. Ya. Izinkan saya memanjatkan puji syukur sambil mengajak rekan-rekan semua untuk bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita telah diberikan banyak sekali nikmat. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini dapat kita syukuri dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tanamkan dalam diri kita untuk mencegah rasa ngantuk yang memang wajar ya, manusia senang ngantuk, tapi dengan bersyukur mudah-mudahan meminimalisir. Sebagai umat Nabi Muhammad, selalu saya juga mengajak rekan-rekan semua untuk selalu memanjatkan puji syukur sekaligus bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak bacaan solawat kita nantinya mendapat syafaatnya dan di dunia mendapatkan keberkahan dan kesuksesan juga. Izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Ke toko beli kertas pelamun, pulangnya makan es krim stroberi. Perkenalkan, nama saya Kirno, CGP atau PP dari CGP Ibu Nani. Biasanya kalau ada pantun jadi cakep begitu. Kegiatan kali ini saya memintakan maaf dulu untuk CGP saya, barangkali memaksa gitu ya ibaratnya ya. Walaupun tidak dipaksa, saya pasti yakin bahwa guru ini rela untuk mengikuti kegiatan ini dalam rangka untuk mencetak CGP yang tadinya mungkin punya kemampuan sedikit menjadi kemampuan yang lebih banyak. Toh nantinya pada saat CGP ini berkembang luas besar akan berpengaruh besar pada sekolah ini. Jadi panjenengan semua mendukung kegiatan ini sama juga untuk memajukan sekolahnya gitu. Dan saya mendoakan teman-teman yang belum CGP, mudah-mudahan nanti program guru penggerak tetap dibuka, ikutlah gitu. Jangan lihat capeknya tapi lihat hasilnya, pasti berubah gitu. Jangan lihat iming-imingnya tapi lihat motivasinya. Capek ya, tapi hasilnya pasti akan baik. Baik. Kegiatan kali ini adalah pendampingan individu. Waktunya yang disediakan harusnya 110 menit, tetapi nanti kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Nani untuk mendiskusikan. Ya, kegiatannya nanti adalah mendiskusikan. Jadi bukan narasumber ya, tetapi beliau memandu diskusi. Mudah-mudahan dengan sering memandu diskusi ada latihan suatu saat nanti jadi pimpinan, entah memimpin program, entah memimpin kegiatan, entah memimpin institusi gitu. Tapi paling tidak ini untuk pembelajaran kita bersama. Mendiskusikan visi ini sudah sesuai nggak dengan impian guru-guru di sini. Kalau sudah sesuai nanti tindak lanjutnya bagaimana. Kalau belum sesuai, apa yang akan dilakukan. Lalu merinci kira-kira kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan visi itu apa. Izinkan saya memberikan acaranya begitu ya, susunan acaranya seperti nanti kami meminta perwakilan dari sekolah ini, harusnya kepala sekolah, tapi karena kepala sekolah tidak ada, guru yang bisa mewakili untuk menyampaikan sambutan. Kemudian nanti acara sebelumnya adalah diskusi oleh CGP
Yang pertama, mengantar tujuan diskusi. Yang kedua, merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah yang sekarang sudah ada. Kemudian secara bersama-sama mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang terakhir adalah penutup, nanti bisa ditutup, minta bantuan kepada Pak Yusuf ya, menutup dengan doa. Kayaknya bapak-bapak lebih cocok begitu lah gitu. Itu saja pengantar dari saya. Marilah kita bersama-sama memulai acara hari ini untuk mendiskusikan visi misi. Tapi sebelumnya kami meminta kesediaan dari wakil sekolah SD 6 untuk menyampaikan sambutan. Monggo, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la ilaha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kirno selaku pengajar praktek CGP Angkatan 10, yang kami hormati rekan-rekan sepenanggungan, Bapak dan Ibu Guru. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan pendampingan individu 2 CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang SD Negeri 06 Bandar Bolang. Salam dan sholawat kita haturkan ke junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari yang kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan adanya kegiatan ini, marilah kita dukung bersama dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan. Semoga kegiatan ini bisa banyak menghasilkan manfaatnya demi Bapak Ibu masing-masing dan pada umumnya demi meningkatkan masa depan pendidikan bangsa kita. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan ini nanti yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan pendampingan individu 2 CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang SD Negeri 06 Bandar Bolang, Selasa 11 Juni 2024. Semoga apa yang kami laksanakan nanti bisa menghasilkan hasil yang memuaskan, terutama visi ya. Kita akan membahas visi dan nanti bisa ditularkan ke sekolah-sekolah yang lain, khususnya untuk sekolah SD 6 Bandar Bolang ini. Kalau misalnya misinya itu bisa dilaksanakan, bisa nanti untuk misi SD 6 ini bisa diganti atau dipertahankan, nanti bisa dimusyawarahkan lewat kegiatan ini. Kiranya dari kami hanya itu. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambutannya ini luar biasa, dapat menumbuhkan semangat kita untuk berkolaborasi memajukan sekolah bersama-sama. Perlu saya garis bawahi di sini, saya hanya orang luar ya, jadi melihat kegiatan di sini tidak ikut campur, hanya melihat saja. Yang saya lihat adalah Ibu Nani dalam memandu diskusi. Terus bagaimana juga peran dari guru-guru sini, dari hasil
bagian dari CGP. Jadi abaikan saya di sini. Panjenengan nyaman saja untuk berdiskusi. Kalau perlu ada pendapat silahkan sampaikan pendapat. Kalau perlu ada tidak setuju atau saran silahkan sampaikan. Nanti semuanya akan dicatat oleh Bu Nani dalam laporan ilmiah. Mudah-mudahan juga dari hasil diskusi ini bisa menumbuhkan atau memunculkan hal baru terkait dengan visi. Jangan-jangan selama ini visi ini hanya sekedar tulisan misalnya gitu. Selama saya di sini itu toh salin dari dokumen satu ke dokumen yang lain. Mudah-mudahan dengan adanya ini jadi ngerti, oh gitu toh proses untuk membuat visi. Terus nanti juga bisa saja muncul pengetahuan visi di sekolah ini ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Bisa saja seperti itu. Atau mungkin ya udah seperti itu saja, kita juga nggak tahu. Baik, tanpa berlama-lama kami persilahkan Bu Nani untuk memandu kita diskusi. Mohon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kirno SPD selaku pengajar praktik serta rekan-rekan guru SD Negeri 06 Patarbolang yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam acara diskusi visi dan prakasa perubahan. Kedua kalinya sholawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Semoga semua yang ada di sini kelak akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya akan memandu diskusi visi dan prakarsa perubahan pada kegiatan pendampingan individu 2 CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang SD Negeri 06 Patarbolang yang akan dipandu oleh saya sendiri, Nani Nurhayati. Selanjutnya sebagai fasilitator yaitu Ibu Lutiem EPD, pengajar praktik Bapak Kirno SPD dan CGP Nani Nurhayati. Sebelum diskusi dimulai, saya akan membacakan puisi tentang Aku Melihat Indonesia karya dari Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liam, aku mendengar lautan Hindia bergelora membentang di pantai Liam itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu,
gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi yang waktu itu diseminasi pernah saya sampaikan bahwa anak itu ibarat benih. Kita itu ibarat sebagai petani, dan sekolah ini ibaratnya sebagai lahan. Bagaimana kita sebagai petani bisa membuat benih itu tumbuh dengan sempurna, yaitu kita itu sebagai petani hanya bisa merawatnya. Bagaimana benih itu bisa tumbuh dengan bagus, dan ketika benih itu tumbuh, ya, kita tidak bisa merubah benih itu misalkan dari benih jagung agar tumbuh menjadi padi, atau benih padi agar bisa tumbuh menjadi jagung. Itu tidak bisa, tapi kita itu hanya bisa menuntunnya agar misalkan benih padi itu bisa tumbuh menjadi padi yang unggul. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama, mandiri. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, inovatif. Dan yang kelima, berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaboratif antar guru, memajukan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pada kali ini kita akan bahas tentang visi. Visi akan dapat tercapai jika dilaksanakan secara teratur, sistematis, dan terencana, sehingga dibutuhkan suatu rancangan yang berlandaskan pada pendekatan inquiry apresiatif yang dijabarkan ke dalam model perubahan Bagja. Apa sih Bagja itu? Tahapan dari Bagja yaitu yang pertama, buat pertanyaan, ambil pelajaran,
gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Jadi ini adalah bagja yang sudah dibuat ketika tugas CGP kemarin. Jadi prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan siswa yang berakhlak mulia. Pada pembuatan bagja ini itu terdapat pertanyaan dan tindakan atau penyelidikan. Pada tahap buat pertanyaan itu yang pertama, program apa yang mampu mewujudkan siswa berakhlak mulia. Tindakan yang dilakukan yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah apa saja program yang mampu mewujudkan siswa itu berakhlak mulia. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan siswa dalam membuat program yang mampu mewujudkan siswa itu berakhlak mulia. Jadi nanti apa sih program yang akan kita buat biar bisa mewujudkan siswa itu bisa berakhlak mulia. Selanjutnya pada tahapan ambil pelajaran, pertanyaan, aktivitas apa yang sudah dilakukan untuk mewujudkan siswa yang berakhlak mulia? 2. Keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk membantu anak dalam mewujudkan karakter religius? Dan yang ketiga, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman dalam penanaman budi pekerti pada anak? Maka tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yang pertama, mencari contoh yang nyata upaya dalam mewujudkan siswa yang berakhlak mulia yang dapat diterapkan di sekolah. Yang kedua, sharing di komunitas praktisi seperti KKG, terus MGMP dan lain-lain. Yang ketiga, menentukan jenis program yang akan dilaksanakan dan tim penanggung jawab. Dan yang keempat, memiliki keterampilan dalam mendampingi, melatih anak dalam kegiatan penanaman budi pekerti. Pada tahapan gali mimpi, pertanyaannya, harapan apa yang ingin dicapai dalam proses mewujudkan siswa yang berakhlak mulia? Yang kedua, bagaimana budi pekerti anak setelah memperoleh kegiatan ini? Yang ketiga, siapa saja pihak yang dilibatkan dalam program tersebut? Dan yang keempat, bagaimana perasaan guru yang mempunyai siswa berakhlak mulia? Maka tindakan atau penyelidikannya yang pertama, secara kolaboratif membuat harapan dan evaluasi mengenai proses terwujudnya siswa berakhlak mulia. Yang kedua, mewawancarai guru tentang perubahan perilaku anak. Dan yang ketiga, pihak yang terkait adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru sebagai pelaksana, dan orang tua sebagai pendukung atau pendukung kegiatan atau program. Pada jabatan rencana, pertanyaannya, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk merealisasikan program tersebut? Maka tindakan atau penyelidikannya yang pertama, membuat tabel kegiatan penanaman budi pekerti. Yang kedua, melengkapi sarana dan prasarana terkait program. Yang ketiga, menentukan anggaran kebutuhan program. Dan yang keempat, menentukan bentuk jadwal kegiatan setelah mendapat kesepakatan dari berbagai pihak menjadi kegiatan wajib. Pada tahap atur eksekusi, pertanyaannya, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengelola program tersebut? Yang kedua, bagaimana proses kegiatan penanaman secara berkelanjutan? Kemudian tindakan dan penyelidikannya. Yang pertama, membuat timeline kegiatan dan evaluasi serta penanggung jawabnya. Yang kedua, rapat dengan kepala sekolah, guru, orang tua, yayasan untuk melaksanakan program. Dan yang ketiga, dalam rapat kepala sekolah dan guru, kepala sekolah melakukan monitoring, evaluasi tentang
kegiatan termasuk tentang program tersebut serta melakukan refleksi bersama untuk melaksanakan tindak lanjutnya. Berkaitan dengan visi, kita nanti akan mengisi tentang beberapa kalimat rumpang. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Nanti akan saya bagikan kertasnya. Nah, pada kalimat rumpang cita-cita untuk murid itu kita memimpikan murid itu, kita yang memimpikan murid kita untuk seperti apa, tetapi landasannya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi kita membuat visi, tapi itu landasannya itu dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong dan kreatif. Bapak Ibu, kita diskusi bersama tentang cita-cita murid. Kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang apa ya Bapak Ibu? Pada siswa kita berprestasi dan berakhlak baik atau akhlak mulia sama saja. Itu masih jauh sekali. Harus di yang spesifik. ya. Harus spesifik. Yang sopan, yang sopan. Dengan anaknya dengan minat ya apa sih? Pengen ibu saya orang mau sambung. Oh iya. Simpati kuliah akhlak mulia. Misalnya. Yang berperilaku sopan. Ya, yang berlaku sopan. Berperilaku sopan. Jujur. Iya. Jujur. Ya, sopan, jujur. Yang berperilaku sopan, jujur. Terus Ditulis saja di kertas. santun. Saya tulis sendiri tidak apa-apa. Oh, Saya pengen seperti ini, yang lain seperti itu. Bisa disimpulkan. nanti masing-masing menuliskan di kertas masing-masing, kasih nama, kan itu hasil dari obrolan teman-teman bisa dirumuskan lagi. Kalau yang ingin berprestasi seperti apa, prestasi yang bagaimana, harus dijabarkan gitu Pak. Namanya impian sebenarnya seperti itu ya Pak. Anggap saja kita sudah memimpikan anak kita. Nah ini kita bicara kayak gini. Maka nanti tidak lanjutnya anak aku menjadi penyanyi ke atas kelas namanya bukan penyanyi, kan tidak lanjutnya nanti kesana sesuai ini. kalau menguasai kita itu sudah spesifik apa tidak Pak? Boleh nggak apa-apa. Tidak lanjutnya mungkin di sekolah akan ada program kompensasi. Misalnya begitu. Ya, berarti ini satu saja ya Pak? Boleh satu, boleh dua. Namanya impian boleh apapun. Kita beri dia. Kalau satu pilih kamu. Kelas satu aja boleh, saya memiliki
bisa nulis, bisa baca, orang langisan. Kan tadi spesifiknya sana. Bisa nulis, masuknya prestasi. Bisa baca, kita masuknya ke prestasi. Oh iya. Masuk juga keterampilan. Berarti dari yang spesifik nanti perumusannya justru di tergolong kemana kah? Di musyawarah. Kalau dikatakan nanti berlaku sopan nanti lalu wujud pembelajarannya, mewujudkan itu nanti seperti apa? Akhirnya muncullah visi. Jadi kalau standarnya berakhlak mulia, terampil, berprestasi, jauh sekali begitu. Kalau hormat kepada orang tua itu masuknya sopan. Memang para guru nanti tidak lanjutnya kalau ketemu guru dimanapun dia tidak cari jalan lain, tapi langsung Assalamualaikum guru. Kalau mandiri di sekolah ini kemandirian yang apakah di kelas kalau mengerjakan masiban itu ditulis dikerjakan, cara mengerjakannya bagaimana, tapi kemandirian kenapa tidak? Udah yang pertama, masing-masing guru tidak apa-apa menuliskan impiannya berarti kelasnya sendiri impiannya masing-masing guru di sini berarti kan mungkin bisa berbeda-beda. berbeda. Yang dari rincian-rincian itu kita kumpulkan mana yang masuk ke akal, mana yang masuk akal, lalu rumuskan visi atau kaitkan dengan visi yang sekarang sudah pas belum di sini impiannya kita. Master Chef kan kegiatan program sekolah ya, visinya adalah lulus dari Master Chef bisa bikin restoran sendiri, sederhana, bisa membuat restoran sendiri yang makanannya enak. Bagian dari impian ini nanti dirinci dalam misi dan tujuan. Kalimat-kalimat ini bisa dituliskan di sana dalam rangka mewujudkan sesuatu hal mulia, berarti membuat kegiatan seperti A, B, C, D. Tujuannya mencetak menjadi A, B, C, D. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah Apakah itu hanya sekedar objek kita kerja atau memang itu adalah orang yang ingin kita ciptakan jadi apa? Apa mungkin kamu malah pemimpin? Murid itu siapa kalau kita? Seperti itu Bu Nani, silakan yang berbeda dari Jepang. Kita percaya bahwa murid adalah impian kita di masa mendatang. Sekarang iya. Kalau saya di sekolah, saya menunjukkan calon ini. Saya itu bisa orang tuanya. Simpel ya, salah pemimpin gitu. Kalau sudah di sekolah ini nanti dia akan jadi masyarakat sih. Kalau sekolah kita jadi orang curang, berasa di masyarakat, itulah yang akan dikerjakan. Kira-kira seperti itu. Kabar itu. Jadi ketika terdengarkan kecil, masih kecil, 4 tahun lagi kamu berubah. Nah, kira-kira
saya adalah calon ayah calon perempuan, calon ibu yang akan melahirkan anak-anak gitu. Gimana Bu Niti? Di sekolah salah. Iya. Saya masih bingung. Astagfirullahaladzim. Anggapan kita terhadap murid kan kelakuan kita nanti akan mengaruh terhadap anggapan itu. Guru luar biasa, kita nggak marah apa murid saya cara pemimpin. Murid kita itu cerdas, tidak ada yang bodoh. Cerdas pada Murid kita adalah anak-anak yang bakatnya masing-masing lah. murid kita adalah anak-anak yang baik. Pas tentang anak yang Ini sih kita percaya bahwa murid kita itu apa. Sudah Bu. Yang nomor 2. Iya, masuk enggak anak kita masuk enggak kita masuk Semua ya nyata pinter sih. Iya. Di orang pintar, Pemimpin ya. di orang pintar standar kita. Iya, standar ya kita kan Ini anak nggak pintar di matematika, bahasa Indonesia. Iya. pintar di bahasa Indonesia nih. Kalau nggak pintar tahu seni, Iya, serikat ya. bikin buku ya nih. Percaya. Tiga Ketiga, di sekolah. di sekolah kita mengutamakan Ada dengan mengutamakan apa di sini? Administrasi kah? Murid kah? kayak Pembelajaran kah? mengutamakan Gengsi kah? murid yang mempunyai budi pekerti yang baik. Perilaku dan budi yang baik masuk nggak itu Pak? Masuk perilaku dan budi pekerti Perilakunya yang itu baik. berarti Kak. Kami kan di sekolah ini Iya. kita mengutamakan apa? Bukan cuma murid. Iya, kita semua ya warga sekolah sini Mas. Iya. Masuk belum? Kayaknya kalau mengutamakan budi pekerti itu pasti nomor 1 ya, karena apa kebiasaan yang kita lakukan biasanya setiap hari kan budi pekerti contohnya apa itu? Tahu kan? Budi pekerti ya contohnya iya salaman ya, menghormati yang lebih tua, menghormati bapak guru, teman dan lain sebagainya. Suka menolong, suka membantu. Terus Bisa menghidupi mampu memaafkan kesalahan teman. ya banyak sekali. Betul apa enggak Bu? betul. Lanjut, Lanjut. lanjut. Nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa berarti kita itu sadar bahwa murid kita itu apa Bu Neti? Saya tidak ada Pandangan pilihan. kita, murid kita itu sadarnya apa? Oh, sadar Bukan kita bahwa yang sadar. dia Murid wajib dia itu beribadah, wajib menghormati orang tua. Apa? Apa? Kalau saya dulu di sekolah ini, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu mau berbuat lebih baik di sini. Oh Atau iya. mereka itu mau belajar di sini, bukan mau bermain. Oh iya. Belajar kalau buang sampah sembarangan nggak boleh. Lo kita belajar. Kamu nggak bisa baca,
kamu sadar kamu nggak bisa baca, terus kita belajar. Berarti berusaha biar pintar. Iya, belajar itu. Jadi tidak ada anak-anak yang terlambat, tapi dia mau apa? Nggak tahu. Kamu belajar, kamu sini mau belajar. Kira-kira. Ya saya itu belajar. Ya, mau belajar. Saya kan orangnya terus. Belajar kan sudut pandangnya luas. Belajar ya betul, gimana nih? Ya, lanjut gimana nih? Nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk Untuk mewujudkan siswa yakin, bukan wajib, yakin. Kita ya. Kita harus yakin. kita yakin untuk mewujudkan siswa sesuai impian kita. Iya. Sesuai harapan kita. Impiannya supaya dia berprestasi. Menguasai iptek, jujur, hormat kepada orang tua. Mewujudkan Kita warga di sekolah ini yakin untuk membentuk siswa menjadi Ya, kayaknya kita masuk nih. untuk siswa menjadi pribadi yang kita impikan. pribadi yang Kita impikan seperti apa? jujur, Ya langsung hormat kepada orang tua, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, pintar masak. Tinggal sama akhirnya adalah masak-masak. Iya, bisa masak. ya kan ada belimo. Nah, dari itu Maka harus kita masak. saya sudah tadi bermasak. Selesai. Terus sudah Itu satu Dan itu contohnya. saja. Tak ada ibadah. ya, Amin. taat beribadah. Ini namanya apa tadi? Anak mulia ya. Iya. Ini ikutnya anak mulia. Akhlak mulia, kalau bisa memasak berarti terampil. Berarti kan nggak ada mata tulis memasak. Tadi sudah bilang memasak. Tapi saya nggak nulis. Menguasai iptek berarti terampil. Oh iya, ini berarti apa? Berarti berakhlak mulia dan terampil. Ya. Ya, Iya. Meraih kejuaraan. prestasi. Meraih kejuaraan pada lomba yang diadakan. Ya, baik tingkat kecamatan maupun kabupaten. Baik kabupaten maupun provinsi dan Iya, nasional. kalau berprestasi itu kayaknya sering terwujud di sini. Iya, Soalnya juara terus. iya, Hmm. iya. Walaupun belum ke provinsi. Iya belum. Pernah. TTI ya, karena TTI. Olahraga, tenis meja, Oh, sampai provinsi. ya, oh saya suka. Ya, saya belum di sini. Oh, iya. Ya, lanjut. Lanjut, Ya, ya. itu berarti masuknya angka berapa? Iya, akhlak mulia dan terampil. Ya. Dan Dan berprestasi. Ya, soalnya biar dia juara sih. Bukan prestasi. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita dan warga sekolah ini paham bahwa Segala sesuatu yang kita inginkan itu harus diupayakan. Ya, seperti itu Pak. Apa? Ini mau begitu saja di sini. Oh iya. Segala sesuatu harus diupayakan. Segala sesuatu yang kita inginkan harus diupayakan. Atau melalui usaha ya.
Diperjuangkan apa ikhtiar melalui usaha segala sesuatu yang kita inginkan itu harus diupayakan, upayakannya contohnya kan tadi katanya kalau pengen anaknya pintar matematika ya di Baraino itu. Nah kalau pengen anaknya pintar masak ya diwarai masak, goreng tempe, bumbu gitu. terus Seperti itu. kan iya biar pakai mic Biar anu ya. jadi anu-anukan dulu ya. Berarti tadi kan pertanyaannya kita yang mana sih kelima? Oh iya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa segala sesuatu yang kita impikan itu tidak bisa terwujud dengan begitu saja, tapi harus kita upayakan. Contohnya, kalau kita ingin siswa kita bisa memasak, berarti kita harus punya kegiatan untuk memfasilitasi siswa tersebut supaya bisa memasak. Ekstrakurikuler contohnya, atau pada kegiatan P5 dimasukkan. Kalau kita ingin siswa kita bisa berperilaku sopan, maka kita juga harus mencontohkan kepada siswa kita bagaimana sih caranya kita berlaku sopan. Oh, kalau ketemu Pak Guru itu harus menyapa, harus mengucapkan salam dan menjabat tangan. Contohnya ketika di jalan ketemu Bu Nani, oh tadi Pak Guru ya Bu, bukan Pak Guru ya. Berarti Pak Misbah. Oh iya, Assalamualaikum Pak Misbahul Munir SPD. Waalaikumsalam. Ya. Setelah itu menjabat tangan. Saya praktek ya Bu. Oh, saya malu. Oh Pak Misbah. Terus kalau misalkan kita ingin siswa kita mampu menjalankan ibadah yang kita ajari, bagaimana caranya sholat, ya bagaimana caranya membaca Al-Quran yang baik, karena mayoritas siswa di sini kan agamanya Islam ya Bu ya. Oh iya, ya jadi seperti itu kita ajari kian do, kian macam maca Al-Quran sing baik, tajwidnya seperti ini. Ya seperti itu. Kalau mau melakukan kegiatan berdoa dulu ya dok, seperti itu kira-kira. Terus tadi kita baru berarti terampil dan Berakhlak mulia, terampil, berprestasi. iya. Tadi beriman dan takwa tadi sudah seperti ya, yang dia kasih tahu caranya sholat. Mungkin menambah kegiatan ekstra BTI ya. Sekarang apa Bu namanya? Bukan BTI ya Bu. BTI. Oh iya BTA. Karena saya dulu tahunya BTI Bu. Ya. Sama aja, Quran sama Al-Quran. Oh ya, ya. Sama saja Bu. Ya. Ya. Terus tambah apa lagi Bu? Tadi sudah. Tadi kan berakhlak mulia, terampil, berprestasi. Itu upayanya sudah semua ya Bu, tadi sudah saya sebutkan semua. Oh iya. Sudah apa belum Bu? Sudah. Saya pinginnya belum, jadinya saya ngomong terus. Ya udah, sudah, terima kasih Bu. Seperti itu. Saya ngomong Belum. Ya, belum. Oh ya. Terus saya misalkan lagi, tadi kan upaya-upaya yang 3 itu sudah Bu. Terus upaya apa lagi Bu untuk mewujudkan apa yang belum saya sebutkan? Bapak, Bakat siswa. Oh, bakat siswa. Misalkan siswa Kalau siswa itu berbakat tenis meja, berarti Pak Guru olahraganya harus memfasilitasi, begitu Pak Lagi? gitu, Pak. Iya, siap. iya, iya. Ya.
harus difasilitasi. Oh, anak ini pintar tenis meja, berarti khusus anak tersebut, karena kan tidak semua anak bisa tenis meja. Kita nggak usah intinya tidak usah semuanya diajari semua, karena belum tentu anak itu juga minat. Kadang kalau tidak minat dan tidak berbakat juga tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. Maka menjadi bakat yang positif. iya, yang berbakat wis katon ya. Itu dulu kan Bu Nani bilang ya, kalau anak itu kan ibarat benih ya Bu Nani. Kalau sudah jagung, ya kita nggak bisa mengubahnya jadi padi ya Bu Nani ya. Iya. Contoh, Bu Nani jago merangkai kata-kata. Dia bukan jago, dia betina. Ya. Diskusi yang menyenangkan. Dan tiap hari lebih dari ini Pak. Kita lebih dari ini Pak. Iya. Ya. Ini masih ada rem-remnya Pak. Itu karena kata Bu Nani kita melihat semua sisi itu sebagai Indonesia Pak. Iya. Karena semua ini adalah Indonesia. Indonesia. Tidak lagi melihat Besti. Iya. Melihat Indonesia. Bu Nani yang cantik, bukan lagi Bu Nani, tapi Indonesia. Kecuali Pak Yusuf. Oh iya, kalau Pak Yusuf itu gentle. Iya. Terus bagaimana Bu? Tadi yang berbakat ya Bu. Menggali bakat tadi. Iya, kita dari bakatnya. Bukan berarti maksudnya berprestasi kan? Kalau berbakat, iya berbakat itu prestasi ya Pak. Pak Tino apa Pak? Bisa masuk prestasi, bisa masuk terampil juga. Soalnya kalau bakat masak itu kan keterampilan. Ya, kalau bakat elektronik itu kan keterampilan. Ya, seperti itu Bu. Kira-kira bagaimana lagi Bu? Mana Bu? Halo, Pak. Pak. Lalu bakat bodoh bilangnya bagaimana itu? Kalau bakat apa Pak? Enggak. Itu Bu. Tapi Bu nantinya itu pandai membuat yang tidak goyang Bu. Nanti videonya jadinya formal semua Bu Nanti itu. Bu karena CGP ya Pak. Setelah CGP ternyata saya lihat Bu Nani terampil sekali membuat video pembelajaran yang bagus. Tapi harus disertai dengan rekan. Iya. Iya. Yaitu Bu Monica. Iya, Bu Monica. Luar biasa. Indonesia. Itulah Indonesia. Ada Bu Nani dan Bu Monica yang saling melengkapi. Terus tadi kalau bakat elektronik, bakat memasak, ikutnya terampil, kayaknya sudah ya Bu. Terampil, prestasi sudah saya sebutkan ya Bu. Berakhlak mulia juga sudah ya Bu. Religius tadi sudah. Religius ikutnya berakhlak mulia. Religius bagaimana Pak? Akhlak mulia ya Pak. Berarti kalau kadang kan ini Pak, ada misi yang berakhlak mulia dan religius, itu berarti sudah double katanya Pak. Apa gimana? Apa perlu dihilangkan salah satu atau bisa digabung? Ternyata kita bisa bergabung. Karena kalau kalimatnya akhlak mulia dikaitkan dengan keimanan, kan anaknya berbeda-beda iman. Oh iya. Terus rincian dari kegiatannya kan juga. Oh iya. Berimannya orang Islam dengan berimannya Oh, orang Islam iya. pastinya berbeda. Iya. Tapi ini akhlak mulianya Sama ya. Ada yang kalau dalam Islam kan spesifiknya misalkan melakukan sholat Jumat. Kalau di Kristen mungkin kebaktian ya Bu. Benar ini pernah kebaktian apa enggak? Belum lah, nggak pernah. Berbakti kepada nusa dan bangsa. Berbakti. Oh iya. Kayaknya saya sudah ya Bu. Sudah terlalu lebar sama. Terima kasih Ibu Neti
Apakah Pak Yusuf mau menambahkan, Pak Yusuf? Sudah cukup. Selanjutnya visi sekolah kita. Terima kasih. Ini coba dari yang tadi didiskusikan bisa saya lihat. Oh iya. Dari beberapa. Ya, dari beberapa yang tadi didiskusikan, apakah sudah sesuai dengan visi sekolah? Visi sekolah itu visi dan misi SD Negeri 06 Pantar Polang, terwujudnya siswa yang unggul dalam berprestasi, sopan dalam perilaku, santun dalam berbahasa, dan berakhlakul karimah. Sudah semua masuk semua itu. Sudah masuk semua. Ada yang ketinggalan apa enggak? Enggak ketinggalan. Kayaknya ini visi sekolah SD 6 tahun berapa ya? Unggul dalam prestasi. Itu keterampilannya sudah masuk kan belum ya, Pak? Kalau dalam prestasi Masuk semuanya. Prestasi itu mencakup keterampilan dan ilmu pengetahuan ya Pak? Prestasi cenderung Cenderung ke pengetahuan. walaupun Tadi keterampilan tetap membutuhkan pengetahuan. kalau saya memasukkan keterampilan itu bagusnya bagaimana? Kan tadi kita merumuskannya ke keterampilannya. Iya. Iya. Berarti unggul dalam berprestasi, sopan dalam perilaku, santun dalam berbahasa, dan berakhlakul karimah. Berarti kurang terampil. Iya, terampilnya bagaimana sih? Saya ini kurang disesali terampilnya. Terampil dalam apa? Oh, Bisa saja. maksudnya mencari kata-kata yang terampil tapi bisa mewakili semuanya. Masa saya memasukkan terampil dalam memasak, terampil dalam membuat radio, kan itu kurang ini ya Pak. Kayaknya kalau dimasukkan di situ bahasanya kurang simpel. Dalam prestasi dan keterampilan, Oh ya. sopan dalam perilaku, santun dalam berbahasa, dan berakhlakul karimah. Ya, jadi keterampilannya masuk. Berarti dimasukkan dalam prestasi dan keterampilan apa terampil? Keterampilan. Oh ya. Berarti terwujudnya siswa yang unggul dalam prestasi dan keterampilan, sopan dalam perilaku, santun dalam berbahasa, dan berakhlakul karimah. Ya. Masuk? Masuk. Cocok? Ya, harus masuk. Visinya misi sekolah meningkatkan kualitas pendidikan dalam mencetak SDM yang cerdas dan terampil melalui pembelajaran dan layanan bimbingan. Ini sudah terampil. Masuk terampilnya. Iya. Masuk. Hanya saja tadi dalam visinya Belum ada. keterampilan yang muncul. Kalau visinya kan sudah Bu. Iya. Kalau SDM yang cerdas itu maksudnya berprestasi. Iya. Yang terampilnya itu keterampilannya tadi sudah masuk. Iya. Berarti pas ya. Ya, pas. Yang kedua, menanamkan keyakinan atau akidah melalui pengalaman ajaran agama. Itu sudah. Nah, itu sudah ada berjalan ya. Yang ketiga, menanamkan sikap sopan santun dalam pergaulan. Sudah. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan di bidang iptek dan intak sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa. Sudah. Prestasi itu bisa masuk ya. Ya. Yang kelima, menyajikan pembelajaran kreatif, inovatif, menyenangkan,
manusiawi dan berpusat pada peserta didik. Ya, sudah Bu, manusiawi sekali Bu di sini. Ya. Yang keenam, mengikuti perkembangan pendidikan berbasis digital dan adaptif terhadap paradigma baru. Betul Bu, sudah. Yang ketujuh, menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Nah, ini yang garis bawahnya harus itu dasarnya itu dari profil pelajar Pancasila. Iya. Ya yang tadi ya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dia pedomannya berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, gotong royong dan kreatif. Iya, betul benar. Betul. Iya. Sudah masuk. Iya. Terus setelah misi, analisis visi sekolah. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah selaras, hanya saja tadi kita menambahkan keterampilannya itu ya. Iya. Hanya menambahkan kata-kata keterampilan. Iya. Berarti kan pada pertanyaan yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Berarti tadi ya. Berarti ditambah keterampilan. Pak Yusuf seperti itu. Ya. Terus setelah itu visi yang sudah disesuaikan berarti tadi ya ditambah keterampilan ya Bu. Kemudian analisis visi sekolahnya, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Analisisnya apa? Anak berperilaku sopan, anak taat beribadah, setiap melakukan kegiatan. Ini mungkin terlalu panjang dan besar, megangnya agak susah. Jangan. Anak berperilaku sopan, taat beragama. Contohnya, setiap mau masuk kelas berdoa dulu, mau mulai pelajaran berdoa dan membaca Asmaul Husna. Setelah mengakhiri juga berdoa ya Bu. Terus rajin sholat Bu, mengamalkan ajaran Al-Quran. Setiap bertemu guru di jalan atau bertemu orang yang lebih tua, dia akan mengucapkan salam dan menjabat tangan. Berjabat tangan Bu. Selamat siang Pak Kilo. Besoknya salaman sama Pak Kilo, saya praktek. Iya. Terus gimana Pak? Perilaku gurunya ya. Guru saya hanya sebatas memerangi kata-kata tidak jelas dalam guru memberi contoh sikap yang baik, memberi teladan sikap yang baik, mengajarkan tata krama dan sopan santun, berbicara yang sopan, bertingkah laku yang sopan. Kalau tertawa itu tidak seperti kuntilanak ya Bu.
duduk nggak boleh ngangkat. Duduk yang sopan. Iya. Oh, boleh mentang-mentang. Tidak boleh naik ke kursi, gurunya naik ke kursi, kakinya mentang-mentang. Itu nggak boleh, Bu. Ya. Terus guru mengajarkan kepada siswa atau guru memfasilitasi siswa akan bakatnya. Tadi seperti Pak Yusuf katakan, ya, memfasilitasi bakat siswa. Kemudian sudah. Sukanya lagi apa enggak, Bu? Satu lagi. Yang biasa kita lakukan jabat tangan. Oh, iya. Kan tadi sudah, Pak. Guru. Oh, guru. Ya, guru berjabat tangan. Dengan dengan siapa, Bu? Oh iya, kebiasaan yang baik, berangkat tepat waktu. Ya, disiplin berarti memberikan contoh kedisiplinan. Loh, kalau seperti itu, tadi itu ya Bu, masuknya sudah masuk ke sikap ya. Akhlakul karimah itu disiplin masuk, iya Pak Ino. Terus apa lagi Bu? Sudah ya Bu? Sudah. Yang berarti sekolah. Kepala sekolah Bu. Kepala sekolah mengkoordinir ya Bu. Mengkoordinir, memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam mewujudkan bakat, minat, keterampilan, kecerdasan dan prestasi siswa. Ya, baru bakat, minat, dan kecerdasannya Bu. Keterampilan, bakat, minat, keterampilan, kecerdasan dan prestasi siswa. Serta religiusnya ya Bu. Serta kegiatan religius gitu ya Bu. Itu kan tadi kegiatannya baru keterampilan, kecerdasan, berarti baru prestasi itu maksudnya ya Bu. Prestasi dan keterampilan. Kalau apa itu akhlakul karimahnya itu kan berarti kegiatannya religius ya Bu. Ya, saya kira cukup ya Bu. Ya. Itu ada orang tua. Oh, orang tua ikut mendukung Bu. Ikut mendukung dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Ya. Ya. Berbagai kegiatan di sekolah yang positif. Saya kira sih positif semua ya Bu yang di sekolah. Sambung Bu. Ya, atau terima kasih Bu Neti Firmayanti yang sudah membantu saya berdiskusi tentang visi dan misi sekolah SD Negeri 06 Pantai Pulang. Kemudian inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Tadi sudah ya Bu ya. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kepala sekolahnya mengkoordinir, Iya. fasilitasi, gurunya memberikan bimbingan, orang tuanya mendukung dalam kegiatan. Iya. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Yang Kegiatan keagamaan Bu. Tadi kan sudah. iya sudah. Iya. Nah, Contohnya
ekstrakurikuler baca Al-Quran, memberi ekstrakurikuler tenis meja, renang, memberi ekstrakurikuler semua bisa masuk ya? Iya. Ya. Itu apa? Mengajari memasak. Iya. Gitu. Apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Langkah konkretnya sudah dilakukan ya? Iya. Bagaimana rancangan waktunya? Waktunya sudah diatur, berarti karena pembelajaran kita kan makanya semester ya. Kalau semester 1 itu berarti dari bulan Juli sampai Desember, Januari, sampai Juni. dan itu biasanya kan ada penilaiannya ya, penilaian yang rekap semester itu. Oh, iya. Kalau hariannya atau mingguannya kan ada, tapi itu biasanya kita kan merekapnya yang terakhir di akhir semester. Iya. Kalimat prakarsa perubahan, berarti kalimatnya yang tadi ya? Iya. Prakarsa perubahannya Perubahannya kalimat prakarsa perubahan di sini apa Bu? Maksudnya ini ya, seperti kan tadi waktu kalimat prakarsa perubahan yang tugas CGP saya berarti kan mewujudkan siswa yang berakhlak mulia. ya, Berarti kalau ini kalimat prakarsa perubahan tentang visi tadi ya Pak? mewujudkan siswa yang berprestasi. Kalau prakarsa perubahan berarti ada langkah konkretnya, misalnya melalui kegiatan membaca 15 menit mewujudkan siswa yang misalnya Melalui jadi ada langkah pembimbingan membaca dari satu dari satu kan saya prakarsa perubahan. melalui kegiatan ekstra tenis meja mewujudkan siswa yang pandai yang terampil dalam permainan tenis meja. Melalui kegiatan ekstrakurikuler tenis meja, siswa dapat terampil dalam bermain tenis meja. Dalam permainan tenis meja. Melalui pembimbingan baca tulis Al-Quran, siswa dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, sudah. Enggak ada lagi. Ya sudah. Ada lagi boleh. Sudah ya Bu Monika. Berarti ya, terima kasih Bapak dan Ibu guru SD Negeri 06 Bantar Bolang, yang terutama Bu Neti Firmayanti yang sudah banyak membantu tentang diskusi visi dan misi sekolah SD Negeri 06 Bantar Bolang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kegiatan diskusi yang menyenangkan ini. Insya Allah saya juga belajar di sini ya. Di sekolah kami juga sama melaksanakan kegiatan ini secara rutin. 1 semester sekali untuk selalu merubah kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, kemudian dievaluasi dan ditingkatkan. Prakarsa perubahan yang saya lakukan yang sampai sekarang dilakukan di Esa Nurul itu berarti
dengan kegiatan pembiasaan 30 menit itu mencetak anak yang mengerti ajarannya serta sopan santunnya. Dalam 30 menit ada pembacaan surat pendek, bacaan sholat, dan nyanyi lagu Indonesia Raya, terus membaca 10 menit bersama dengan gurunya. Ternyata hasilnya salah satunya ya kemarin dalam rapor pendidikan literasinya yang tadinya 89 jadi 100%. Itu hanya membaca saja gitu. Jadi pojok baca yang di tempat kami itu tidak nganggur, tetapi dilaksanakan dalam kegiatan biasa. 15 menit bacaannya ini materinya tentang IPA, baca bareng-bareng. Setelah baca bareng-bareng, gurunya membaca, lalu siswa baca estafet, lalu menyimpulkan. Besok siswa maju satu. Ternyata mampu. Kalau yang sosial pendek programnya biasanya ada, tapi outputnya di akhir semester memberikan sertifikat bagi anak yang hafal 30 surat, 30 surat, juz 30 gitu. Ada keterangan surat-suratnya itu. Anak ini hafal apa ya. Jadi seperti itu prakasa perubahan. Contohnya itu. Dan tadi sudah saya lihat, saya juga belajar di sini luar biasa ya, Bangga pulang mudah-mudahan dengan kegiatan ini bersama-sama kita belajar memahami bahwa visi itu jangan kopas gitu. Yang sudah ada kemarin ditaruh lagi di KOSP, ada lagi KOSP, tetapi karena tidak tahu prosesnya Pak. Iya. Kalau sekarang kan tahu. Ya mudah-mudahan ini nanti dalam rapat akhir tahun misalnya, atau rapat pembagian tugas mengajar misalnya, itu lihat kembali visi-visinya, kegiatannya apa aja. Jadi bukan cuma lihat statusnya guru lain, mana besar, yang segini besar loh, misalnya. Ya ini hanya misal ya, ini jadi pengalaman saja saya ini luar biasa guru-guru SC6 Bangga pulang ya. Mudah-mudahan kegiatan yang positif ini yang pertama dapat menambah pengetahuan kita, keterampilan kita, karena moto saya dalam kelas adalah yang disebut pintar bukan tentang nilai angka gitu, tapi tentang perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Itu adalah moto di kelas saya. Mohon maaf atas kesalahan yang kurang berkenan yang menjawabkan secara sikap maupun tutur kata gitu ya. Mudah-mudahan di pertemuan ini bisa melahirkan pengetahuan, keterampilan, dan di pertemuan selanjutnya sekali lagi ini saya juga titip untuk CGP ini di 2.1 sampai 3.2 begitu, ini nanti akan melibatkan kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi di sini kolaborasinya luar biasa. Kebanyakan CGP di angkatan-angkatan sebelumnya itu mengatakan angkatan temennya sesama dengan sekolah saya, tapi di sini nggak terlihat begitu. Di sini kelihatan banget bahwa semuanya mendukung untuk saling maju gitu. Kemarin banyak yang nganggur, yang jago orang bergelem. Kepala sekolah juga kadang-kadang dengarin kak. Di sini enggak. Semuanya mendukung, semuanya mau belajar bersama-sama. Berarti ini ciri sekolah yang kolaborasinya bagus gitu, dibanding yang lama-lama. Mudah-mudahan ini menjadi hal baik. Saya selaku pengajar praktek mengakhiri kegiatan ini dengan bacaan Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kegiatan penyampaian visi ditutup dengan doa oleh Pak Yusuf. Monggo Pak. Pak Misbah. Monggo dipimpin. Doa bersama tapi dipimpin. Al-Asri al-Islam fi kusri ila alladhina amanu wa amilu sholihati wa sallallahu alaihi. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Gunani bisa melanjutkan kegiatan dengan saya di sini.